dalam Kisah Rasul 15 ayat 28-29. ditulis oleh Paulus, tetapi di situ ditulis keputusan siapa? Roh Kudus. Jadi jangan urusannya yang nulis apa mau sebodoh leh. Yang penting adalah keputusan Roh Kudus. Karena Roh Kudus diutus untuk kita. Jadi yang kita harus menghindarkan diri itu darah, makan darah, percabulan, dan apa? Makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi ada, nah daging binatang juga yang mati dicekik. Sebetulnya tidak berat. Saya dulu suka darah-darah dimakan sama sambal rujak itu enak loh. Dulu setelah Tuhan bilang, Kak, aku tidak suka kamu makan darah. Loh, kenapa sih Tuhan? Itu kan perjanjian lama. Aku bilang itu. Siapa bilang? Tuhan bilang perjanjian baru. Masuk ada? Iya, Tuhan. Saya bilang, oh iya ada. Ya sudahlah. Daripada tidak nurut, saya bilang. Sama perpuluhan juga. Perpuluhan kan zaman dulu. Perjanjian baru ada enggak? Ada. Cuma tidak ditulis perpuluhan. Yang itu harus dilakukan. Yang lain juga jangan diabaikan. Perpuluhan ada. Sama. Ada lagi? Oh lagi apa lagi? Pertanyaannya, coba kalau kamu kira-kira 3,5 tahun suruh setiap hari, wes nyobaan dari rumah nanti coba. Satu hari kamu di rumah kira-kira 3 jam saja masuk kamar, tidak kuat. Tanggung rak kuat. Tidur atau keluar. Benar. Jadi kalau saya berdoa itu tiap hari, itu masuk. Itu hanya menyembah, memuji, mengagungkan, terus berkarunia lidah. Kemudian nanti kalau Tuhan tanamkan, kamu berdoa untuk ini. Oh ya, kenapa sih Tuhan? Ini gini. Oke, doakan. Kamu berdoa untuk bangsa dan negaramu, karena keadaannya begini-begini. Oke. Tapi kalau Tuhan tidak ngomong, ya sudah, saya karunia lidah, menyembah, mengagungkan, memuji. Lalu kerap kali saya ngomong gini, Tuhan, engkau tuh luar biasa, kok baik, kok aneh sih Tuhan. Kalau aku jadi Tuhan loh, sudah tidak seneng aku. Tidak seneng model Yusak kayak gini, tidak seneng. Jadi saya kerap kali itu ngobrol sendiri dengan Tuhan. Dan tidak tahu-tahu sudah habis waktunya. Itu tiap hari. Lah, apa tidak bosan? Dia tanya itu. Apa tidak bosan? Tidak tahu tuh, tidak bosan tuh. Dari mana? Lah ya saya bilang itu anugerah. Kalau bisa doa kuat, bisa baca Alkitab, mengerti, kalau tidak bosan, tidak jenuh, itu anugerah. Itu karyanya Roh Kudus. Bagian saya cuma melakukan bagian saya. Selanjutnya bagian dia. Kalau dipikir, pasti bosan. Tidak kuat. Apalagi kalau dulu saya itu Tuhan bilang, kamu menyendiri. Di rumah sendiri, tidak boleh ngomong sama orang, tidak boleh ketemu orang, kamu cuma di rumah sendiri. Tidak ada pembantu, tidak ada apa-apa, kamu dikirim makan. Satu hari makan sekali selama 3 bulan. Wah, tidak bakal aku kuat. Tidak bakal. Tapi Tuhan tidak ngomong 3 bulan dah. Tuhan, gua kan hidup sendiri berapa bulan? Sebulan. Wah, dek sebulan ya kuatlah aku minum. Aku ngomong sama istriku, yang aku tak pergi nyendiri sama Tuhan berapa? Sebulan. Ya wes, pergi. Setelah sebulan selesai, hari terakhir Tuhan ngomongnya gini, Yusa sudah selesai ya, kamu sudah bayar baik, tapi aku masih rindu tuh piye. Aku nih, lah, kowe coba ditanya Tuhan gitu, kamu berani bilang, nah tapi aku sudah rindu, berani? Ya tidak berani, aku ya bilang, ya sudahlah Tuhan, cek kowe rindu, ya aku ya mau kok. Tambah ya sebulan, ya.
2 bulan sudah selesai, hari terakhir pikiranku sudah, ya pulang, pulang. Teko meneh. Ini sudah 2 bulan, besok kan pulang kamu. Ya. Engkau kan tahu sih Tuhan pikiranku. Ya justru itu aku tahu pikiranmu. Apa kamu ndak rindu aku? Wah mati aku. Tanyaannya Pi. Apa aku sebulan yang lalu aku yang rindu kamu. Apa sudah 2 bulan ini kowe ndak rindu aku? Mateng aku. Mas bilang ndak rindu, tak larani. Mas bilang rindu, tambah sebulan. Ya sak sukamu wis Tuhan. Ya rindu ya rindu. Tek rindu ya tambah sebulan. Iya. Ya tambah. Itu Tuhan. Akhirnya 3 bulan. Setelah 3 bulan selesai baru Tuhan bilang, nah sekarang sudah selesai. Benar-benar selesai. Taunya bagaimana Tuhan? Tuh lihat tuh. Saya sudah jadi kerangka. Dilihatkan dalam penglihatan tuh saya jadi kerangka. Lalu Tuhan bilang, itu lihat Yusak sudah mati. Terus kubur. Saya kubur. Dalam penglihatan ini. Saya bilang, oh Yusak sudah mati. Ya. Terus 3 hari kemudian, 3 hari sungguh, Tuhan bilang, Yusak, bongkar kubur. Hah? Ya bau lah Tuhan, baru 3 hari mati yuk. Nggak, saya bongkar, tinggal tulang belulang. Loh, Yusak kok tinggal tulang belulang Tuhan? Ya, sekarang kumpulkan, bawa pulang. Itu kamu. Hidupmu bukan kamu lagi, tapi hidupmu sudah mati. Aku yang hidup di dalam kamu. Baru pelayanan saya semua Tuhan yang melakukan, bukan saya. Ngerti? Jadi jangan dipikirkan apa tidak bosan. Kalau sudah dijalani baru tahu kok bisa. Tapi kalau diberitahu sebelumnya tidak bakal bisa. Makanya saya bilang sudahlah, jangan, tidak usah kepengen tahu. Yang penting jalan saja hari demi hari dengan Tuhan. Selesai. Jangan tanya-tanya bisa apa tidak, kemana, tidak usah. Itu urusan Tuhan. Jalan saja, ya. Oke? Siapa lagi yang mau tanya? Oh ya. Apa Mbak? Bang? Kowe meh mbok batasi waktu dhewek yang bikin hukum dhewek ya sukamu. Tapi sebabnya ayam dibunuh, ayam disembelih. Sudah 1 menit jadi bangkai dah. Ya bangkai, tergantung istilah lah. Tergantung istilah itu. Makanya jangan bikin hukum dhewek. Yang ndak disuruh, aku bilang yang ndak mau suruh, ndak usah lah. Wes pokoknya nurut Tuhan wae. Nek meh mangan ya Tuhan, aku ini kok enak makanan enak, aku pengen mangan. Dia Tuhan bilang jangan makan, ya wes ndak usah. Dia Tuhan bilang makan, ya wis pedulilah. Jadi coba belajar dalam segala perkara berdoa. Doa itu ndak usah masuk kamar sembahyang gitu, ndak usah. Ya di mana-mana kamu ngomong be Roh Kudus gitu loh. Tuhan Roh Kudus ini piye. Nek Tuhan ini menang ya wis mlaku wae lah. Ora salah kan keplok dhewe. Lah kowe soalnya modelnya kamu ndak mau dikeplok sih. Pikirnya, no yo dilarang ndak nurut. Ya omongnya ndak nurut percuma. Jadi ya wis mlaku wae, wis keplok ya balik. Apa tadi mau tanya? Itu yang benar. Bukan boleh, harus begitu. Ngerti? Jangan batasi. Wong Tuhan itu, saya ini tak tanyai, kamu terhadap anakmu kalau ada anak yang bagi beban sama kamu, ngomong sama kamu larang apa enggak? Lah ya wis, lah kowe mbek Tuhan tuh anake apa ndak? Ya ngomong, ngobrol lho, oh sak suwe-suwe ne sak sukamu.
Ya boleh, boleh. Boleh. Kan itu seperti perempuan yang menghadap pengadilan. Minta belum dikasih, minta belum, nanti minta. Oh, sampai kue bosen. Tapi nanti kalau permintaanmu, kalau kamu berdoa sungguh-sungguh ya, kalau permintaanmu nanti terjawab, kamu tahu. Oh, sudah tidak perlu doa, oke, sudah selesai. Tuhan sudah akan bertindak. Baru berhenti, lalu ngucap syukur. Mesti tahu. Saya kalau doa buat seseorang, tahu saya. Akhirnya Tuhan bilang, wes cukup, ya wes. Nandek, ngucap syukur. Betul kalau itu adalah iman yang diperjuangkan. Salah kalau itu penyerahan. Sekarang kamu berdoa tadi, itu doa sakit. Tak imani, tak klaim janjimu. Itu kan karepmu apa karepe Tuhan? Alkitab ini rema atau logos? Logos berarti umum pribadi. Umum. Lah kamu nyomot ayat terus mbok imani. Itu rema atau kamu ngimani atau firman Tuhan buat kamu? Ngimani. Nah, itu adalah iman yang kamu perjuangkan. Itu karepmu. Bisa kalau kowe ngotot terus sampai batas yang Tuhan tetapkan terpenuhi. Jadi. Tapi menurut saya 75% gagal. Paling enak apa? Tanya Tuhan. Ya, aku tuh orangnya gitu. Karena apa? Wis pengalaman. Aku dulu tukang imani. Tukang imani gini. Kan firman berkata gini. Tak imani. Mati ya wis. Ayo. Aku jual mobil saja. Waktu di Irian. Mau pulang kurang 3 hari. Mobil mesti tak tinggal. Kalau udah laku ya buat apa aku pindah ke Bandung. Aku bilang, Tuhan, mobilku yang beli siapa sih? Kok enggak mau kasih tahu tak advertensi kita? Umumnya enggak ada yang beli. Tuhan tidak ngomong. Tak imani. Firmanmu berkata, bicara. Firmanmu berkata, kamu berdoa. Aku jawab. Nah, aku doa puasa. Aku enggak mau makan, enggak mau minum. Sampai gue jawab. Sehari. 2 hari. Masuk hari ketiga, jam 3. Aku sembahyang terus. Terus lemes dulu. Enggak makan, enggak minum gak apa-apa, lemes, wong praktek. Ben, mati ya, ben. Tuhannya datang. Tuhannya ngomong gini. Kamu maksa aku? Enggak. Enggak apa caranya? Enggak makan, enggak minum, meh mati ya, ben. Apa itu? Ya wes, aku mangan saya ini. Aku mangan. Aku tuh udah kali gitu, maksa aku. Terus, makan aku, makan. Wes, gak sudah maksa. Tidak mau jawab, ya wes tak buat mobilku. Wes aku mangan. Ya wes, ya tidak jawab apa-apa tuh Tuhan. Malamnya saya tidur, wes rileks, wes tak colke gitu, wes masalah bodoh. Aku bilang, terima kasih Tuhan, pokoknya kowe wes jawab. Meskipun jawabnya nggak marah. Kowe maksa aku. Aku meni, enggak. Lah kok enggak caramu model kayak kan? Apa ngono iku? Ya wes rasdo. Jadi aku mangan. Nah, dalam hal seperti itu malamnya datang itu Tuhan. Datangnya gini, kamu kan tahu, aku ini mengasihi kamu. Aku kan yang tahu persis timingnya. Kenapa gue kurang percaya? Nah terus piye? Wah aku ki kebingungan Tuhan. Lah iya, karena kamu kurang percaya. Kalau gue percaya kan gue rileks, gue serah ke aku. Nanti kan aku ngomong dewek. Mosok gue sing ngatur, aku ora ngatur gue. Oh iya. Ya wes ampun Tuhan ampun. Bar gitu dia ngomong. Sing yang beli mobilmu itu loh janda itu. Dia itu belum berani ngomong karena malu, gak ada orang tahu. Cuma di dalam hatinya itu sudah keping doa sama saya, minta mobilmu. Jadi bangun pagi saya bilang, ya matur nuwun, terima kasih Tuhan. Kowe itu kok sayang meskipun marah ya wes, tapi ya tetap mau. Terus pagi-pagi saya datang kepada ibu. Bu, saya besok mau pulang, ibu beli mobil saya toh, ibu kepengen beli mobil saya toh.
Dia melongok, "Hah? Loh kok Bapak tahu? Wong saya baru ngomong di dalam hati." Yang tahu Tuhan, Tuhan kasih tahu saya. Ya, dibayar sama saya. Ngerti? Jadi, kamu harus bisa membedakan antara memaksa Tuhan, iman yang kamu perjuangkan, sama rema. Kalau saya sekarang ngadepi kayak gitu, ya saya cuma tanya, Tuhan, maumu piye? Ini menurut kedokteran, penyakit ini sudah ada obatnya atau belum ada atau piye. Tapi maumu piye? Maumu memang harus pulang ya wes, sak sukamu lah. Karepmu piye wong yang punya hidup engkau. Nah itu ya kasihannya Tuhan dek bawa mati terus ini piye suaminya atau istrinya anak-anaknya saya kecil-kecil. Ya aku bilang, ya Tuhan wong kowe punya hak kok. Engkau itu yang maha kuasa, yang punya segala-galanya, ya sak sukamu lah mau piye. Nah, di situ Tuhan seneng, biasanya ngomong dia. Mauku ngene ya wes. Makanya saya untung terus, saya ngalami. Waktu istri saya mau mati juga saya bilang mau piye Tuhan. Kembali Tuhan tanya sampai aku, "Lah tek kowe piye?" Loh, kok aku meno. Aku gini loh Tuhan, kalau dia mati ya oke. Bawa pulang itu paling untung. Sebab masuk surga. Tapi masalahnya Tuhan, aku ini bekas mata keranjang. Aku udah ditunggoni istriku, aku nginjil, terus perempuan banyak yang senang mbak aku. Aku jatuh salah mulu. Nah, sukamu. Bawa pulang. Nah, Tuhan melihat bahwa aku ini lemah. Ya, ditambahi. Ya, untung no. Jadi sembah segala sesuatu tak serah ke Tuhan. Biar Tuhan. Tapi, adu argumentasi boleh. Boleh. Karena Alkitab yang ngomong, bukan saya. Mari kita berperkara, kata firman loh. Kemukakan masalahmu. Lah ini. Nah, orang biasanya tidak berani sama Tuhan. Aku bilang salah. Adu argumentasi mengemukakan perkara bukan kurang ajar. Tapi adalah karena hubungan kita baik, kita berani. Ya. Karena dia memakai pikirannya sendiri untuk menilai tindakanku ini bisa benar apa enggak. Lah itu sama. Lalu membuat hukum dewek, salah. Dia hanya menghadapi kenyataan ini, dia tahu peraturan ini, Tuhan aku harus bertindak bagaimana? Begini, lakuin. Biarpun menurut pikiran manusia itu salah, tapi kalau menurut Tuhan, benar, tidak salah. Contohnya begini, ada hukum Tuhan mengatakan, jangan kamu membunuh, betul? Tapi tentara, anak Tuhan jadi tentara. Lalu hakim mengatakan, ini orang dieksekusi, hukum mati, tembak. Anak Tuhan yang suruh nembak, ditembak. Orang anak Tuhan itu membunuh enggak? Bunuh. Tapi di hadapan Tuhan salah apa benar? Benar. Karena dia di bawah hukum melakukan perintah. Demikian juga firman Tuhan. Tuhan berkata, kamu harus cerdik. Contohnya, bendahara di Lukas 16. Bendahara yang cerdik. Pada waktu dia mau dikeluarkan, ini orang, aku nanti kerja apa? Orang yang utang 80, tulis 50. Orang yang utang 100, tulis 80. Benar enggak? Enggak benar. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Itu bendahara yang cerdik. Ngerti. Jadi tidak selalu yang menurut kamu benar itu benar di hadapan Tuhan. Nah, yang benar nurut Tuhan, karena Tuhan itu hakim di atas segala hakim. Salah sekalipun benar. Dan kamu pasti dilindungi. Turuti. Iya, enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Nah, contohnya coba, ini di sini ada orang. Si Guan itu. Dia jualnya meja biliar. Ayo tak tanyai.
Tempat biliar tuh rata-rata baik apa enggak? Enggak baik toh? Hati dek dosa. Enggak, aku bilang ngawur. Adapun dibuat dosa, ya itu urusan dene. Enggak urusan. Itu sama nanti aku dokter Temanggung ditanyai, Pak, aku ini pedagang bako. Rokok. Pedagang bako. Tembakau. Tembakuku tuh hektaran. Aku tiap 3 bulan jual tembakau Tembakau itu kan menyebabkan kanker, itu kan dosa ini piye, Pak? Aku bilang, "Lah sing salah kan sing make, ora aku sing jual." Jalan aja masa bodoh. Tuhan nyuruh kamu berhenti enggak? Enggak, ya sudah. Urusan. Nanti kue bertobat jadi anak Tuhan, pedagang bako, berhenti bangkrut, kere kowe aku minum. Enggak ada jadi kemuliaan Tuhan. Enggak. Ada waktunya sendiri dan cara Tuhan sendiri, tiap orang tidak sama. Ya. Jadi tidak usah khawatir, makanya jangan bikin hukum dewek. Nah ini orang Kristen kerap kali jadi hukum dewek, bingung lalu. Ini salah, ini takut salah, ini benar, ini salah. Oh, ngawur aku minum. Sono Roh Kudus ya dua wae. Minta hikmat Tuhan. Nanti kan penak ya. Siapa lagi? Bagaimana seorang Kristen mempertahankan iman kepada Yesus setelah dia telah lahir baru, mengaku dosa-dosanya, lalu setelah bertahun-tahun dicobai jatuh kembali ke dalam dosa-dosanya. Apakah ada pengampunan dosa setelah membaca Alkitab? Ibrani 10. Oh ya tahu. Ibrani 10 ayat 25-26. Nah, jadi saudara, orang yang sudah lahir baru, dia jatuh dalam perbuatan dosa kembali. Di dalam Ibrani 10 ini dikatakan, kalau kamu sudah pernah mengenyam kasih karunia Tuhan, perkara-perkara yang ajaib, mengenal Tuhan, lalu kamu jatuh kembali, tidak ada ampun bagi kamu. Nah, itu jangan lalu dinilai seperti yang kamu ukur. Ukuranmu bukan ukuran Tuhan. Orang itu sudah melayani, orang itu sudah berkarunia. Contohnya seperti saya umpamanya. Lalu saya jatuh lagi. Apakah saya pasti tidak masuk surga? Tidak. Karena di samping itu ada ayat begini. Kalau ada anak Tuhan yang jatuh, dia akan seperti melalui api. Semuanya hangus. Dia cuma sekedar bisa masuk. Semua pahala pekerjaannya hangus. Jadi yang penting saudara, kalau kamu ditegur Tuhan, itu cepat bertobat. Jatuh sih jatuh, cuma enggak geletak. Itu saja. Jadi, yang tahu bagaimana sampai orang itu enggak bisa bertobat, dibuang Tuhan. Kalau orang itu tidak diberi ampun oleh Tuhan dan dia pasti murtad, dia tidak bakal bisa bertobat. Ini yang penting. Selama orang itu bisa bertobat, pasti ada pengampunan. Meskipun dia ini penginjil besar apa bagaimana jatuh dalam dosa lagi, bisa bertobat. Ada pengampunan. Biarpun semua pahalanya habis. Tapi kalau orang ini sudah pasti ditetapkan Tuhan tidak bisa bertobat, dia tidak bakal bisa bertobat. Kenapa? Karena ada ayat di dalam Yohanes pasal 6, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kalau tidak dikaruniai oleh Bapa. Jadi, orang itu selama masih bisa bertobat, itu orang pasti bisa diampuni dosanya. Ya. Ada satu orang di rumah sakit Jakarta, anak bekas anak Tuhan. Dia
sakit, masuk rumah sakit. Terus undang pendeta, saudara-saudaranya. Tolong Pak, ini didoakan Pak supaya selamat sih Pak sebelum mati. Lucunya saudara, kita tanya, saudara mau bertobat? Saya mau bertobat Pak, tapi tidak bisa. Ngerti? Sampai heran saya. Loh, kamu mau bertobat? Mau. Tapi kenapa kamu bilang tidak bisa? Tidak bisa itu Pak. Nah kenapa? Ya tidak bisa. Mungkin saya ini terus terang Pak, sudah menyakitkan hatinya Tuhan, kelewatan. Sehingga tidak bisa bertobat. Akhirnya kita berdoa, Tuhan ini piye sih Tuhan? Tidak ada pengampunan buat dia. Kenapa Tuhan? Menghujat Roh Al-Kudus. Mati. Setelah itu bilang, nah terus piye ini Tuhan? Ya sudah, biar mati. Masuk neraka. Loh, kamu mau? Mau sih mau Pak, tapi tidak bisa. Dia sendiri yang ngomong loh. Sampai saya ya. Hah, kok aneh ya? Alkitab ya. Jadi mulutnya mau, pikirannya mau, tapi hatinya tidak bisa. Tidak bisa. Dia sendiri yang bilang, aku mau Pak, tapi tidak bisa. Loh, jadi kamu kalau saya doakan bertobat, ya percuma toh Pak. Aku cuma mulutku cuma ngomong ya, tapi aku tahu tidak bisa kok Pak. Tidak bisa. Mati akhirnya. Terhilang. Karena Alkitab sudah ngomong, kalau kamu menghujat Roh Al-Kudus, tidak ada ampun. Kalau kamu sudah mengenal karunia-karunia rohani, kamu lalu meninggalkan, tidak ada ampun. Nah, tapi caranya bagaimana? Selama orang itu masih bisa bertobat, bukan mau bisa bertobat, masih ada ampun. Kalau orang itu tidak ada ampun, tidak bisa bertobat. Ya bagaimana caranya tidak tahu. Mau ya tidak bisa kok. Contohnya saudara ngalami tidak? Mau berbuat baik, tapi nyatanya jatuh lagi, betul? Hah? Iya dah. Lalu mau tidak berbuat baik? Mau. Tapi kenapa jatuh? Ya tidak tahu Pak. Tidak mau jatuh, tapi jatuh itu Pak. Ya sudah. Jadi itu memang anugerah saudara. Hanya kalau kamu mau rendah hati, minta pertolongan Roh Kudus, itu kamu bisa. Jadi kalau kamu bisa melakukan itu Tuhan, bukan kamu. Itu anugerah. Ini tanya aneh ini. Apa Maria Ibu Yesus bangkit juga seperti Yesus? Tidak. Maria tidak pernah bangkit dari antara orang mati. Maria mati, biasa. Nanti bakal bangkit, ya. Kalau Tuhan Yesus datang. Jadi memang Maria tidak bangkit seperti Tuhan Yesus. Tidak. Apa sebabnya Tuhan mengutuk bangsa Ismail? Mosok. Dalam perjanjian lama. Oh. Gini saudara. Sebetulnya Tuhan itu tidak mengutuk. Itu akibat. Kenapa? Ismail itu dikatakan di situ bahwa dia akan lahir menjadi seorang anak seperti keledai liar. Tuhan tidak mengutuk itu. Tuhan menubuatkan. Kenapa? Karena pada waktu Ismail itu digandung, dia ibunya mendapat tekanan yang luar biasa. Ditekan sama si Sarah, dihina, diejek, disakiti, diusir. Anaknya dalam kandungan ngerti enggak? Ngerti. Sehingga timbul watak kemarahan Hagar, kebencian Hagar itu masuk di dalam Ismail. Sehingga nanti Ismail lahir, punya watak seperti keledai liar menentang saudaranya. Itu masalahnya. Karena apa?
Anak yang sudah di dalam kandungan umur 2-3 bulan, apa saja yang dipikirkan, yang dialami oleh ibunya, dia tahu dan dia dengar. Ada videonya. Karena itu Alkitabiah. Pada waktu Tuhan Yesus, Maria memberi salam sama Elizabeth, Yohanes Pembaptis masih di dalam perutnya Elizabeth, umur 6 bulan, loncat-loncat. Itu tahu. Nah, sekarang karena ada ultrasound yang bisa dimasukkan di dalam perut ibu untuk memonitor anak, apa saja yang dipikirkan dan didengar, mau anaknya dengar. Anaknya reaksi, anaknya tahu. Makanya contohnya gini, salah satu contoh. Ada seorang ibu, ada beberapa ibu ngandung. Umur 5-6 bulan, 2-3 bulan campur sama. Disetelkan musik rock. Dalam waktu berapa menit, setengah jam apa, ibunya semua keluar. Kenapa ditanya? Tidak kuat nahan lonjakan anaknya, keroncalan semua. Turut rock. Sebaliknya, lalu ibu-ibu ini yang sudah ngalami, disetelkan klasik, lagu-lagu yang rohani yang enak, semua berjam-jam tenang. Kenapa? Anaknya tenang. Setelah di video, di TV, kelihatan. Semua anak itu dengar. Dan dia kalau mau ibunya melakukan apa-apa, dia protes dengan menyikut, menendang, melakukan itu. Itu kenyataan. Jadi Ismail tidak dikutuk. Tetapi itu akibat daripada ulahnya siapa? Abraham dan Sarai. Contohnya tidak dikutuk apa? Tuhan berkata, turunan Ismail 12 orang jadi raja. Tuhan berkata. Jadi tidak dikutuk. Tidak. Itu akibat daripada perbuatan Abraham dan Sarai yang tidak sabar menantikan janji Tuhan. Ya. Tolong jelaskan tentang jodoh. Waduh, repot ini. Apakah jodoh dari Tuhan itu datang dengan sendirinya atau perlu usaha dari kita untuk mencarinya? Apakah jodoh dari Tuhan itu awalnya pasti tidak saling suka? Tolong jelaskan dengan lengkap. Walah, ini repot. Jodoh itu sebetulnya dikatakan dari Tuhan, ya. Dikatakan tidak dari Tuhan, ya. Sebabnya kenapa? Sebabnya kamu cari sendiri ya boleh. Iya dah. Kamu mau nyerahin Tuhan ya boleh. Jadi, sak sukamu toh. Kalau kamu percaya Tuhan, lalu kamu serahkan Tuhan, lah Tuhan akan pilihkan yang terbaik. Yang terbaik bukan berarti cocok, menyenangkan. Enggak. Kalau Tuhan memilihkan kamu jodoh yang terbaik itu dari yang paling tidak baik. Segalanya. Ngerti. Jadi jangan bilang gini, jodoh yang kasih Tuhan tuh pasti cocok, pasti baik. Saya bilang no. Nantinya setelah kamu kumpul berapa puluh tahun, akhirnya kalau kamu melakukan firman Tuhan bersama, jadi luar biasa baiknya. Tapi kalau sing satu melakukan, sing satu enggak piye? Enggak baik. Hasilnya tetap enggak baik. Nah, tapi kalau yang satu mau bayar, Pak, jadi baik. Karena Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, yang lain akan diselamatkan. Jadi, jodoh itu ada dua. Kalau kamu sudah menyerahkan sama Tuhan, nyerahin 100% atau
sambil usaha. Waduh. Kalau kamu 100% ada risikonya. Risikonya apa? Kalau kamu ikut-ikut tidak bakal kawin. Karena tidak bakal ketemu jodoh. Karena 100%. Tapi Tuhan bilang, itu kok kurang cantik. Tidak jadi lagi. Itu tidak cocok. Nah, akhirnya tidak pernah cocok. Kalau saya bilang, cari sendiri. Nah, cari sendiri nanti salah. Risikonya. Tanggungan. Sekarang masalahnya tinggal kamu mau nurut Tuhan, menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati kamu. Nah, saya sukamu toh. Lah aku ya gak ngerti yo. Wah, aku dulu dapat jodohku ya gak ngerti yo. Tuhan itu karena tahu saya ini mata keranjang. Jadi sebelum saya kenal istri saya sudah dikasih tahu. Dalam mimpi, perempuan ini jalan. Dik. Aku bilang, ada perempuan yang jalan ini kayak kuda. Aku bilang. Aku malah ngomong gitu. Krempeng, kurus kering, ngapain? Buat apa? Perempuan kayak gitu. Tuhan ini ngomong. Itu bakal jodohmu. Jangan dong Tuhan, kasih yang lain. Itu yang terbaik buat kamu. Ya sudahlah, terserah. Pokoknya sedapat mungkin jangan ketemu orang itu. Dan anehnya, saya satu kelas sama dia, setahun, gak ngerti. Kalau dia itu jodohku. Padahal dia itu, saya ketua kelas, dia wakil ketua kelas. Tapi gak pernah ngerti. Karena dibuat Tuhan begitu. Tapi kalau dikasih tahu, gawat. Timingnya timing Tuhan. Setelah mau kenaikan kelas, dia jalan di depan saya, persis mimpiku. Pakai rok modelnya persis itu. Pakai kuncir kuda, podo itu. Jalan, karena dia cepat-cepat, idik. Aku sampai melongo, hah? Sampai temen, ada apa? Enggak. Tahu kalau ini, wah ini jodohku. Mulai aku usaha mendekati dia, malah disengsara. Ditolak mentah-mentah. Dia bilang gini, kalau dia mau mbak aku, kau antang dulu. Hitam bikin putih. Wah, aku sakit, sungguh sakit. Saya bilang, Tuhan tuh lihat tuh, jodoh mau kasih, tuh omongannya itu, nyakitin hati. Mana, kamu bikin aku hitam kayak gini, suruh ngantang jadi putih, mana ada? Ganti kulit, aku bilang. Tuh lihat tuh jodoh, Tuhan bilang, jangan ditanggapi. Tanggapannya bagaimana? Yang baik, yang positif. Susu tok, kopi tok, daerah, kopi susu enak. Jadi daerah putih, kue ireng, enak. Oh yo. Jadi aku yang mulai deketin dia. Dia tidak mau, tolak saudara. Tanya dia. Kalau saya apel ke rumah dia, mau datang ke rumah dia. Sudah ada 6 laki nungguin dia. Jadi saya bilang, Tuhan, aku ini orang ke-7. Tuhan bilang, biarin. Nanti kan kamu yang dapat. Ya sudahlah, caranya biasa Tuhan. Diajari sama Tuhan, baru bisa. Akhirnya dia senang. Saya tidak pernah tanyain dia. Saya tidak pernah ngomong, aku cinta kamu. Tidak pernah. Karena apa? Saya tahu dia sudah tidak senang. Kalau saya ngomong gitu, malah ditolak. Jadi saya tidak pernah ngomong. Tapi dengan cara Tuhan. Caranya Tuhan luar biasa. Saya ketua kelas. Tuhan bilang, bentuk kelompok belajar. Bagi 5-6 kelompok. Dia masukin kelompok kamu. Nah, jadi saya masukin kelompok saya. Dia tidak tahu toh siasat ini. Jadi saya pelajari. Orang yang 5 saya pelajari, dia tidak tak ajari. Sengaja. Supaya apa? Supaya dia nanti penasaran. Akhirnya dia penasaran bilang, aku kok tidak mau pelajari. Lah waktunya sudah habis. Lah tiap kali kok begini. Lah ya tapi wong yang lain lebih cepat. Lah kok diskriminasi? Enggak. Lah terus piye ini? Aku besok gak bisa kalau begini caranya. Lah piye wong waktune habis? Ya wis pelajari. Diteruske to, do mana? Do omahku. Ya wis beneran. Wong memang tujuannya ke sana. Nah, jadi tiap kali habis ngelesi mulai bareng.
Terus ke rumah dia, ngelesi lagi sama dia. Ya gelem wae memang tujuannya ke sana. Lama-lama dia kenal saya, dia bilang, "Oh, ini kok orang yang bisa digantungin." Dan dia memang mencari figur yang bisa ditegas begini-begini. Biarpun hitam. Jadi secara fisik dia tidak senang, tapi karena yang dibutuhkan itu dia senang, dia mau. Akhirnya dia yang menyatakan diri sama saya. Nyatakannya bukan cinta, enggak. Waktu saya mau nerusin ke kedokteran, dia mau ke Surabaya ke SGKP, dia bilang, "Kok kamu udah ngasih foto saya sih?" Wah, saya ngerti. Wah, ini dia. Udah mau ini, beres. Akhirnya saya pacaran sama dia tuh 13 tahun loh. 13 tahun saya pacaran. Tapi akhirnya ya indah. Memang saya akhirnya tahu kalau saya tidak diberi istri seperti dia, saya sudah kawin cerai. Tak kuat. Sebab saya biarpun pacaran sama dia, saya masih goncengin laki perempuan lain-lain. Jangan dikira saya suci, mana ada Yusak suci. Yusak suci setelah jadi hamba Tuhan. Sebelumnya itu, wah wis. Saya boncengi perempuan itu di depan dia. Kalau saya senang sama perempuan, ngomong sama dia. Tapi dia bilang, "Enggak apa-apa. Aku boncengi boleh?" "Boleh. Enggak apa-apa. Aku enggak cemburu kok. Yang penting kan aku bangga, kamu milikku. Boncengi enggak apa-apa." Nah, dia selalu doanya begini, perhatiin. Kenapa saya bisa dikalahkan? Karena doanya begini. "Tuhan, kalau dia di rumah adalah dia punyaku. Tapi kalau dia di luar, itu hambamu. Itu urusanmu sama dia." Nah, saya diproses Tuhan sendiri. Tapi dia untung terus. Karena apa? Kalau di luar saya urusan sama Tuhan. Lah urusan dengan Tuhan ya kalah. Kalah. Pernah saya itu nakal loh. Saya bilang, "Tuhan, aku kok kepingin main sama perempuan itu sih Tuhan." Tuhan ngomong gini, "Aku tidak suka." "Tapi aku suka." Saya bilang, "Aku tidak suka. Tapi aku suka." Diam Tuhan. Lalu apakah saya itu terus diam? Enggak, saya deketin. Saya gandeng, saya ajak. Diam saja Tuhan. Tapi sudah siap-siap masuk kamar, muka saya kayak disiram es. Kenapa? Ada 2 pasang mata, lihat saya terus. "Loh kok mau lihati sih Tuhan?" "Ya biarin. Kamu kalau tak lihati, tak intip terus gini kan kamu malu." "Ya tidak bisa berbuat apa-apa." "Lah ya makanya jangan." "Ya tidak jadi." Hai, mau berbuat dosa dilihatin oleh Tuhan itu. Benar-benar saya lihat mata. Cobaan digituin. Ya tidak bisa. Saya bilang, "Ya wis toh, ya kowe nakal loh Tuhan. Mbok pelototi terus kok. Aku udah suka soalnya," Tuhan bilang. Nah itu. Dia menangnya itu karena dia menyerahkan hidup saya kepada Tuhan sehingga semuanya beres. Ngerti? Hidup dengan Tuhan itu nyata. Dan kalau kamu berani menyerahkan sungguh-sungguh sama Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Ya? Amin. Sudah selesai.